KM Visip balik lagi di acara Sharing Alumni Build a Great Career episode yang kedua bareng aku Nova Artisa Paramita yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Hari ini kita akan sharing bareng alumni dari jurusan Ilmu Komunikasi yang memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang berguna banget nih buat kita KM Visip, terutama dari jurusan Ilmu Komunikasi. Tentunya hanya di Sharing Alumni Build a Great Career episode yang kedua. Selamat pagi teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dari jurusan Ilmu Komunikasi. Boleh nih Mas, perkenalan namanya siapa sama sekarang kesibukannya apa? Kalau nama saya Ilham Rianto dan kesibukan saya sekarang saya full time freelance sih sebagai seorang videographer. Videographer, oke. Menurut Mas Ilham sendiri IPK itu penting nggak sih buat seorang mahasiswa? Nah ini nih, kebanyakan mungkin ngerasa bahwa IPK ini suatu hal yang penting ya. Yeah. Nah, kalau misalkan mau terjun ke industri kreatif, itu salah satu hal yang nggak dilihat. Okay. Bukan bermaksud sombong, tapi alhamdulillah dulu aku lulusan kumlot. Kumlot dan bagus lah, secara akademis itu bagus banget. Tapi setiap aku ngelamar kerja itu nggak pernah dilihat IPK-nya. Jadi IPK itu buat apa sih? Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Orang tua udah mengkuliahkan kita. Betul. Terus masa IPK-nya jelek gitu kan. Tapi secara pengaruh untuk karir nanti sebenarnya itu nggak begitu pengaruh. Pengaruhnya itu misalkan hanya sebagai syarat sebenarnya. Biasanya kayak BUMN minimal IPK berapa gitu, atau instansi mau ikut kelembagaan apa itu butuh minimal IPK berapa. Jadi mungkin riset dari sekarang, misalkan memang mau masuk ke BUMN apa gitu, di riset IPK-nya harus minimal berapa gitu. Terus kalau IPK ini menurut Mas Ilham kurang penting ya, terus yang penting tuh apa? Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengadaptasikan diri, mempelajari hard skill dan soft skill kita, terutama untuk jurusan komunikasi ya. Jadi kalau misalkan kita hanya belajar di mata kuliah aja, nggak belajar keluar, nggak belajar skill-skill yang lain, itu akan sangat berpengaruh di karir kita, bisa jadi untuk kesusahan mendapatkan pekerjaan. Oh gitu. Jadi hard skill dan soft skill ya Mas yang paling penting. Yeah. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas Ilham dulunya ikut organisasi nggak atau ikut lab? Kan di Ilmu Komunikasi ada 5 lab tuh kalau nggak salah. Nah itu Mas Ilham ikut lab apa? Dulu kalau di aku kalau komunikasi ikut Kina Komunikasi. Nah untuk di Ormawa sendiri aku 2 tahun ikut Hima, setahun ikut BEM. Jadi 3 tahun Ormawa terus sama ikut Kina. Jadi pengalamannya banyak ya. Alhamdulillah lumayan banyak. Oke, terus dari Mas Ilham sendiri kan tadi katanya ikut Kina sama ikut BEM dan Hima itu output yang Mas Ilham dapat dari organisasi ini apa? Kalau output utama adalah cara berpikir ya. Cara berpikir, cara beradaptasi, mendewasakan diri itu paling banyak aku ngerasain di Ormawa. Khususnya kalau pendewasaan diri itu di Kina Komunikasi sendiri. Di Kina Komunikasi aku merasakan pendewasaan diri yang dibutuhkan untuk memang itu sangat dibutuhkan waktu kerja sih. Kayak misalkan ada kan kalau misalkan komunitas seperti Kina, terutama film gitu kan. Ada hal-hal misalkan di Kina sendiri ada yang produksi terus kita nggak diajak gitu. Itu kan salah satu kayak aduh kenapa sih kok aku nggak diajak, aku salah gitu apa ya? gitu kan. Nah itu bisa belajar secara pendewasaan diri di organisasi seperti itu. Sedangkan untuk di Ormawa kayak di kampus itu lebih ke pelatihan agar berpikir secara lebih kritis, lebih problem solving. Nah itu cara berpikir seperti itu yang sangat dibutuhkan nanti kalau bekerja, karena pasti orang akan lebih mengandalkan mereka yang mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Menurut Mas Ilham sendiri nih, bagaimana sih cara mengimprove sebuah skill yang kita miliki saat menjadi mahasiswa? Nah, makanya kalau jadi mahasiswa itu enaknya pasti kalian belum ada tanggungan harus cari uang. Kalian belum ada tanggungan cari uang, tanggung jawab kalian adalah sebagai mahasiswa bagaimana bisa lulus. Kalau bisa tepat waktu, jangan molor-molor. Nah, di dalam waktu 4 tahun kuliah ini, kalau tepat waktu ya 4 tahun, kan sebenarnya ada banyak banget waktu luang untuk belajar skill baru. Nah, banyak itu aku ngerasa emangnya buat aku sendiri juga. 2 tahun aku kuliah pertama di UPN, aku ngerasa lebih banyak main-main. Jadi aku nggak mengembangkan skill secara pribadi. Jadi bagaimana caranya untuk improve skill? Sebenarnya ada banyak cara banget. Kayak di YouTube itu sendiri ada banyak banget
Bahkan skill yang aku miliki sekarang itu kebanyakan aku belajarnya otodidak dari YouTube. Jadi itu sih, jangan sia-siakan waktu. Aku dulu ngerasa kenapa kok 2 tahun aku gak dapat apa-apa, aku ngerasa aku sombong. Sombong dalam artian apa? Wong aku ikut Ormawa, aku ikut Kine, sedangkan teman-teman banyak yang gak ikut. Aku sombong padahal di dalam 2 tahun kuliah itu aku gak dapat apa-apa sebenarnya. Kayak gitu sih, jadi aman banget. Oke, ini Mas Ilham kan dari jurusan ilmu komunikasi ya. Nah, apa sih yang Mas Ilham dapetin? Kan tadi kita udah sharing tentang apa yang Mas Ilham dapetin dari Ormawa. Kalau sekarang dari jurusan sendiri. Oke. Kalau dari jurusan sendiri ini harus aku kritisi ya. Kalau pas angkatanku 2016 masuk kuliah itu mata kuliahnya masih konservatif semua, masih dasar semua gitu, mungkin hanya untuk mengasah pola pikir, tapi untuk pengaplikasiannya dalam dunia kerja itu sangat minim. Jadi aku merasa bahwa kuliahku itu kayak sia-sia secara mata kuliah. Nah, tapi alhamdulillah aku juga beberapa kali diundang sama dosen untuk pembahasan kurikulum, dan ada banyak mata kuliah yang baru, ada banyak dosen baru juga yang masih muda-muda, dan mereka bisa memberikan ilmu yang memang dibutuhkan untuk industri. Jadi sekarang menurutku lebih baik daripada waktuku sekarang. Waktuku dulu. Waktuku dulu. Oke. Karena aku juga anak ilmu komunikasi ya Mas, mungkin aku sedikit kepo nih. Sebenarnya menurut Mas Ilham sendiri, ikut lab jurusan itu penting nggak sih? Ikut lab, nah itu tadi kan aku menyampaikan bahwa yang kita butuhkan adalah soft skill sama hard skill. Nah, hard skill itu bisa didapatkan di lab itu. Jadi menurutku sebagai mahasiswa itu kita harus tahu untuk kedepannya itu pengen jadi apa. Misalkan aku sebenarnya dulu pengen banget kerja di industri film. Nah, makanya aku ikut Kine Komunikasi dan aku belajar terkait apa yang dibutuhkan biar bisa masuk ke industri itu. Nah, tapi ternyata industri film karena ternyata itu pusatnya di Jakarta ya, di Surabaya nggak ada, akhirnya malah ke bidang pekerjaan ini aja yang berhubungan dengan film, tapi nggak sampai ke industri film itu sendiri. Jadi menurutku itu sangat penting sih kalau misalkan komunikasi ya. Jadi untuk ikut media itu sangat penting. Oke nih Mas, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan mahasiswa saat kuliah untuk dapat mengembangkan value diri? Untuk mengembangkan value diri, mungkin lebih kepada untuk anak komunikasi ya. Pertama, kalau misalkan memang kalian sudah petakan tentang kalian ingin menjadi apa, kalian harus membentuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa sih? Untuk menunjukkan dari awal portfolio kita yang nanti ingin jadi apa. Misalkan kamu ingin jadi presenter, nah kamu harus membentuk portfolio diri. Misalkan ini kan ada bukti video bahwa kamu sanggup untuk menjadi seorang host, menjadi presenter, dan itu bisa jadi bekal portfolio kamu. Seandainya kamu nanti ingin bekerja sebagai presenter di stasiun televisi misalnya, ini salah satu portfolio yang bagus buat kamu. Jadi untuk meningkatkan value diri itu, kembali lagi kita harus tahu kita pengennya apa sih, sebagai depan tuh pengennya apa sih. Di situ kita bisa mencari tahu value diri apa yang bisa kita kembangkan. Jadi ya kembali lagi ke pengennya jadi apa. Emang penting ya, emang penting kita itu mau jadi apa gitu loh. Karena itu kayaknya poin pentingnya ya Mas. Poin paling penting. Iya, jadi perbanyak pengalaman biar portofolio itu ada gitu. Terus tips dari Mas Ilham sendiri buat fresh graduate yang kan fresh graduate ini kan seringnya kayak susah cari kerja gitu kan. Itu tips dari Mas Ilham gimana nih? Alhamdulillah, bukan bermaksud sombong lagi. Tapi aku dulu sebelum lulus pun udah kerja, dan setelah lulus langsung kerja, jadi nggak nganggur paling lama sebulan. Jadi alhamdulillah selalu dapat pekerjaan baru. Kerja apa tuh Mas? Jadi pertama dulu di Gerak Kreatif itu sebagai staff TKV. Staff TKV ya ngerjain desain, video sama foto. Terus setelah itu aku ada project lumayan nggak di perusahaan, tapi dulu aku sempat jadi videografernya Pak Ari Cahyadi pas waktu dia kampanye. Jadi aku dulu videografer pribadinya dia. Terus habis dari videografer pribadi, nah itu aku sebulan nganggur sambil cari-cari pekerjaan, akhirnya keterima di Suara Surabaya Media. Itu aku kerja selama setahun. Terus sekarang kerja full time freelance. Nah,
bagaimana caranya sebagai seorang fresh graduate agar bisa segera mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, kita harus tahu kembali lagi pekerjaan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah tahu pekerjaan apa yang kita inginkan, nah pekerjaan ini butuh apa? Misalkan kamu pengen jadi presenter, ya kamu bentuk kayak gini sebagai contoh. Ini adalah dokumentasi bahwa kamu mampu untuk menjadi seorang presenter dan host. Atau misalkan dia pengen jadi presenter tapi dia nggak pernah kayak gini sebelumnya. Nah itu sebenarnya dia bisa bikin video podcast atau apa yang untuk menunjukkan bahwa I can do it. Untuk menunjukkan iya saya bisa. Jadi kenapa sih fresh graduate tuh banyak yang susah mendapatkan pekerjaan? Karena perusahaan melihat dia nggak mampu untuk memberikan manfaat ke perusahaan itu. Terus buat apa aku nge-hire fresh graduate ini kalau jadi dia harus ada bukti gitu ya? Yang pertama mungkin ada bukti, ada skill. Ya bukti itu bisa ditunjukkan dengan skill yang dimiliki kan. Atau misalkan ada juga yang memang secara pola pikir cukup, itu biasanya itu kayak di bank itu kan mereka nggak mencari itu. Kalau memang fokusmu untuk kerja di bank misalnya atau menjadi MT di sebuah perusahaan, ya memang yang harus kalian kembangkan adalah personal branding diri kalian, pola pikir kalian, cara berpikir dan sebagainya macamnya. Tapi kalau memang pekerjaannya adalah lebih jelas untuk apa, nah itu kalian harus kembangkan dari sekarang. Jadi memang kuliah ini harus dimanfaatkan sebanyak mungkin ya Mas, untuk cari pengalaman, cari relasi gitu. Ini kan Mas Ilham sekarang kerjanya sebagai videographer. Nah, kesulitannya apa sih Mas? Kesulitannya atau suka dukanya deh? Suka dukanya, alhamdulillah. Jadi aku mendapatkan pekerjaan banyak itu dari internasional. Jadi ada yang dari Netherlands, waktu itu ada yang dari Argentina, ada yang dari Jerman. Jadi kenapa kok aku tadi bilang secara finansial ini sangat menguntungkan bagiku, karena klienku justru dari internasional, banyak dari internasional. Di samping itu aku juga menghandle salah satu channel YouTube dari seorang orang yang punya duit lah di Surabaya. Jadi di samping banyak hal itu, menurutku challenge terbesar adalah kalau nggak ada klien sih. Jadi memang harus cari-cari klien sendiri. Tapi selama ini alhamdulillah klien yang datang itu mereka tahu dari mana. Dari yang pertama mulut ke mulut, yang kedua dari platform yang aku gunakan. Kalau misalkan aku dapatkan international clients itu dari Fiverr. Dari Fiverr itu aku bisa dapat clients dari situ. Dan setelah aku mengerjakan sesuatu di sana, mereka biasanya merekomendasikan untuk teman-temannya. Dan makanya itu pentingnya kita untuk bekerja secara profesional. Jadi challenge-nya ya itu sih, kalau mendapatkan klien kan juga rezeki-rezekian kan. Iya, benar. Emang kalau kita menawarkan jasa atau barang itu kayaknya paling mudah emang word of mouth gitu ya Mas. Iya, emang mulut ke mulut itu lebih terpercaya gitu ya. Makanya profesionalitas itu benar-benar harus dijaga. Iya benar. Yang terakhir nih Mas, pesan buat mahasiswa ilmu komunikasi apa nih? Mungkin pesan buat mahasiswa ilmu komunikasi adalah know what you are doing. Know what you are doing right now. Build yourself. Bentuklah aktualisasi diri bahwa kalian itu mampu agar nanti semisalkan kalian sudah bersiap untuk udah lulus nanti, kalian nggak kesusahan nyari kerja, dan untuk menunjukkan kemampuan kalian bahwa I can do it and I am the perfect person that you will have kalau misalkan nanti bekerja di sebuah perusahaan itu. Keren banget loh. Aku enjoy nih ngobrol sama Mas Ilham, tapi kayaknya emang terbatas sama waktu ya Mas. Kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya di acara kami. Semoga apa yang Mas Ilham kerjakan bisa sukses terus. Terima kasih Mas. KM Visip, tadi kita udah sharing bareng narasumber dari jurusan ilmu komunikasi yang super duper keren banget. Semoga pada kesempatan kali ini dapat memberi insight baru untuk KM Visip dalam menunjang karir selanjutnya. Saya Nova Arliza Paramita, pamit undur diri, sampai jumpa di Sharing Alumni Build a Great Career episode selanjutnya.